Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurlia, aku magang di PT Arkananta Apta Pratista dari jurusan Bisnis Prodi Perbankan Keuangan Digital. Berlokasi di Jalan MT Haryono nomor 131 RT 43 Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, PT Arkananta Apta Pratista atau ARKA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan konstruksi, khususnya pada proyek-proyek pertambangan di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2004 dan terus berkembang dengan mengutamakan profesionalisme, keselamatan kerja, serta efisiensi operasional. Selain itu, ARKA juga memiliki beberapa unit usaha di bidang pelatihan kerja, workshop alat berat, pariwisata, dan jasa perjalanan. Di ARKA sendiri, saya berkesempatan menjalani program magang di divisi accounting. Divisi ini bertanggung jawab dalam mengelola, mencatat, dan mengawasi keuangan perusahaan agar seluruh proses keuangan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Salah satu kegiatan yang saya lakukan selama magang adalah mengisi slip transaksi Bank Mandiri untuk keperluan setoran, transfer, pembayaran vendor, dan tagihan pajak. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan transaksi tercatat dengan baik dan akurat. Selanjutnya, saya melakukan pengelolaan dokumen transaksi keuangan berupa jurnal voucher dan cashbank voucher out. Pada kegiatan ini, saya memisahkan dokumen berdasarkan jenisnya, kemudian mengurutkannya sesuai tanggal transaksi dari yang paling lama hingga yang terbaru. Setelah itu, saya memberikan penanda pada dokumen yang memerlukan tanda tangan dan menyerahkannya kepada manajer accounting untuk proses persetujuan. Dokumen yang telah ditandatangani kemudian saya susun dan arsipkan agar mudah ditemukan kembali saat diperlukan. Selanjutnya, saya melakukan pengelompokan akun buku besar akuntansi dengan mengelompokkan transaksi ke dalam akun yang sesuai agar pencatatan keuangan lebih rapi dan terstruktur. Lanjut, saya menggunakan Microsoft Outlook untuk mengirim hasil pekerjaan dan dokumen hasil scanning sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi di lingkungan kerja. Selanjutnya, saya melakukan pengelolaan arsip petty cash balance control dengan menyusun dan menyimpan dokumen kas kecil yang telah selesai diproses. Dokumen dibolongkan, diurutkan, kemudian dimasukkan ke dalam holder arsip agar tersimpan rapi dan mudah ditemukan kembali saat diperlukan. Lanjut, saya melakukan pengecekan kesesuaian dokumen jurnal voucher dengan delivery dokumen. Kegiatan ini dilakukan dengan mencocokkan nomor dokumen pada jurnal voucher, verification jurnal, dan dokumen realisasi dengan data yang tercantum pada delivery dokumen. Setelah sesuai, data dokumen dicatat dan diserahkan kepada bagian internal audit safety untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, saya melakukan penerimaan invoice melalui sistem e-letter. Setelah dokumen diterima oleh bagian accounting, saya segera melakukan penerimaan pada sistem dengan memeriksa kelengkapan data, seperti nama pengirim dan tanggal suratnya, sebelum dokumen saya approve. Lanjut, saya melakukan pemeriksaan invoice dengan mencocokkan data pada tanda terima, seperti tanggal penerimaan, nomor invoice, nomor purchase order atau PO, total pembayaran, dan tanggal jatuh tempo. Setelah itu, saya lanjut memeriksa kesesuaian invoice dengan dokumen pendukung, yaitu dengan mencocokkan nomor dan tanggal invoice, tanda tangan dan stempel, kuantiti barang, nama barang, harga satuan, total pembayaran, nomor dan tanggal delivery order, nomor faktur pajak, nomor dan tanggal purchase order, serta lokasi site-nya. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwasannya seluruh data telah lengkap dan sesuai sebelum diproses lebih lanjut. Lanjut, di sini saya melakukan penggandaan faktur pajak untuk kebutuhan administrasi perusahaan, di mana satu lembar salinan faktur pajak saya lampirkan pada invoice sebagai kelengkapan dokumen tagihan, dan faktur pajak asli saya berikan ke bagian tax officer untuk keperluan pengelolaan dan pelaporan pajak perusahaan. Lanjut, saya melakukan scanning dokumen invoice menggunakan mesin scanner untuk mengubah dokumen fisik menjadi dokumen digital. Hasil scan kemudian diinput dan disimpan ke dalam dokumen distribution system atau DDS sebagai arsip digital agar lebih rapi dan mudah diakses saat diperlukan. Selanjutnya, saya melakukan penginputan dokumen invoice ke dalam dokumen distribution system atau DDS dengan masuk menggunakan user internship dan kata sandi yang telah diberikan. Pada kegiatan ini, saya mengunggah dokumen invoice hasil scanning beserta dokumen pendukung seperti delivery order, kemudian memeriksa dan melengkapi data yang diperlukan seperti informasi supplier, nomor invoice, nominal invoice, dan nomor purchase order. Setelah seluruh data terinput, saya melakukan pengecekan ulang untuk memastikan data telah sesuai sebelum menyimpan invoice ke dalam sistem.
Setelah proses penginputan selesai, dokumen invoice diberikan stempel dan tanda tangan sebagai bukti bahwa invoice telah diproses. Yang kemudian, kegiatan ini akan dicek ulang oleh para pembimbing. Lanjut, saya melakukan pengarsipan tanda terima invoice. Jadi, setelah invoice diterima, kemudian dilakukan penginputan, selanjutnya bukti tanda terima ini saya arsipkan di holder khusus tanda terima invoice. Tanda terima sendiri digunakan sebagai bukti bahwa invoice telah diterima dan diproses. Selanjutnya, saya melakukan pengarsipan dokumen transmittal advice dan invoice transmittal advice yang digunakan sebagai bukti pengiriman dokumen. Dokumen tersebut kemudian saya susun dan simpan ke dalam holder agar rapi dan mudah ditemukan kembali saat diperlukan. Lanjut, saya melakukan distribusi dokumen melalui e-letter system dengan menginput nomor dokumen serta memastikan kelengkapan dokumen yang akan dikirim. Setelah dokumen berhasil diinput ke dalam sistem, saya melakukan packing dokumen menggunakan map dan menuliskan tujuan pengiriman pada map tersebut, yang pada kegiatan ini ditujukan ke Jakarta. Saya juga melakukan pengecekan kembali untuk memastikan dokumen yang akan dikirim telah lengkap dan sesuai. Setelah seluruh proses selesai, dokumen tersebut saya serahkan kepada bagian resepsionis untuk diproses lebih lanjut dan dikirim ke tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, kegiatan yang terakhir yang saya lakukan adalah melakukan verifikasi, klasifikasi, dan pengarsipan dokumen payment invoice BO atau back office. Pada kegiatan ini, saya memeriksa kelengkapan dokumen serta mencocokkan nomor invoice pada dokumen fisik dengan daftar dokumen yang tersedia untuk memastikan seluruh invoice telah terdaftar dengan benar. Setelah proses verifikasi selesai, dokumen dikelompokkan berdasarkan kategori atau periode tertentu agar tersusun secara sistematis. Selanjutnya, dokumen diarsipkan ke dalam box arsip yang telah diberi label sehingga mudah ditemukan kembali saat diperlukan. Nah, itu dia beberapa kegiatan yang saya lakukan selama menjalani program magang di PT Arkananta Apta Pratista. Banyak pengalaman dan pembelajaran berharga yang saya dapatkan selama proses magang ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. See you!